My wife Shira is a very strong woman, and together we will support each other and deal with this great loss to the best of our ability. Like I said in this speech, I really appreciate all the support you guys have given to me and to my wife, and we're gonna be strong. And we still got 4 other kids that we gotta raise and be happy for, and continue to progress with, and continue to raise, and maybe a few more later on down the line. Hopefully. Lorenzen Wright adalah pebasket NBA yang handal dan berdedikasi pada karirnya. Permainannya di lapangan sangat halus dan natural, hingga banyak orang menjulukinya kekuatan dari alam. Lorenzen lahir pada tanggal 4 November tahun 1975 di Oxford, Mississippi. Sejak kecil dia dikenal sebagai anak yang aktif dan murah senyum. Ayah dan ibunya telah berpisah, sehingga Lorenzen kecil dibesarkan oleh ibu dan neneknya di kota kelahirannya. Sedangkan ayahnya, Herb Wright, pindah ke kota Memphis. Meski berasal dari keluarga broken home, tetapi Lorenzen tidak bertumbuh menjadi seorang yang bermasalah. Semua itu berkat kasih sayang yang melimpah dari ayah, ibu, dan neneknya. Sedari kecil, Lorenzen bercita-cita jadi pemain basket terkenal, dan sepertinya dia memang dilahirkan untuk menjadi seorang pemain basket. Postur tubuhnya sangat tinggi, bahkan sempat membuat ibunya kesulitan menggendong putranya karena kakinya yang panjang. Selain kelebihan fisik, Lorenzen juga dikaruniai bakat di bidang basket. Kedua orang tuanya mendukung impian Lorenzen, dan mereka membantunya mewujudkan cita-citanya itu hingga jadi kenyataan. Karir basket Lorenzen dimulai pada masa SMA, ketika dia bermain untuk tim basket sekolahnya, Lafayette High School di Mississippi. Di tahun akhir masa SMA, Lorenzen pindah sekolah ke kota Memphis dan bergabung dengan tim basket mereka, Booker T. Washington High School. Setelah lulus SMA, banyak universitas kenamaan menawarinya beasiswa atlet. Tetapi Lorenzen memilih untuk menerima beasiswa dari Memphis State University dan bermain untuk tim basket kampusnya, Memphis Tigers. Saat itu Lorenzen mulai pacaran dengan Shira Wright Robinson, putri dari pelatihnya di SMA dulu yang berusia 5 tahun lebih tua darinya. Pada tahun 1995, Shira melahirkan putra pertama Lorenzen, dan setahun kemudian karir serta kehidupan Lorenzen mengalami perubahan drastis. Di tahun 1996, saat diadakan NBA Draft atau pengundian nama pemain, nama Lorenzen keluar sebagai salah satu dari 7 pemain beruntung yang direkrut klub basket profesional Los Angeles Clippers. Lorenzen girang bukan main karena akhirnya dia bisa main basket secara profesional. Tak lama kemudian, Lorenzen menikahi kekasihnya Shira yang sudah memberinya seorang putra dan melahirkan 6 orang anak lagi di kemudian hari. Setelah itu, karir Lorenzen melesat dengan cepat. Semua tim menginginkan Lorenzen hingga dia sering berpindah tim. Pada tahun 99, setelah 3 tahun bersama LA Clippers, Lorenzen memutuskan untuk pindah ke Atlanta Hawks sebelum akhirnya ditransfer ke Memphis Grizzlies pada tahun 2001. Di tengah karirnya yang sedang melesat, Lorenzen kehilangan Shira, putri bungsunya yang belum genap setahun akibat terjangkit sebuah sindrom pada Maret tahun 2003. Lorenzen yang sangat terpukul atas kepergian putrinya, kemudian membagi beasiswa atas namanya, Shira Simon Wright Scholarship Fund. Setelah peristiwa menyedihkan itu, karir Lorenzen makin bersinar bersamaan dengan kekayaannya yang terus bertambah. Meski demikian, sikap Lorenzen tidak berubah. Dia tetap ramah dan murah hati. Semua penggemarnya jadi saksi atas kebaikan hati Lorenzen yang tidak pernah menolak permintaan foto ataupun tanda tangan. Lorenzen juga dikenal sebagai seorang filantropi yang suka berkontribusi dalam berbagai kegiatan amal, terutama yang berhubungan dengan anak-anak.
Dia mendonasikan hartanya untuk kepentingan penelitian di Rumah Sakit Anak Memphis dan rutin mengadakan workshop pelatihan basket untuk para remaja. Pada tahun 2006, Lorenzen kembali ke tim lamanya Atlanta Hawks dan 2 tahun kemudian ditransfer ke tim Sacramento Kings. Tak lama kemudian dia pindah ke tim Cleveland Cavaliers. Sepanjang karirnya, Lorenzen tercatat sudah bermain dalam lebih dari 770 pertandingan NBA dan menjadi salah satu pebasket dengan bayaran tertinggi. Diperkirakan, sepanjang karirnya Lorenzen berhasil mengumpulkan kekayaan senilai 50 juta dolar Amerika lebih atau setara hampir 750 miliar rupiah. Hingga akhirnya, pada tahun 2010, Lorenzen memutuskan untuk pensiun setelah mengalami cedera pada jari telunjuknya. Bersamaan dengan itu, terungkaplah sebuah fakta tentang kehidupan pribadi Lorenzen yang ternyata tidak secemerlang karirnya. Lorenzen memasuki masa pensiun tanpa memiliki persiapan sama sekali. Keuangannya amburadul, bahkan seluruh hartanya yang selama ini susah payah dikumpulkannya hampir ludes. Semua itu bisa terjadi karena gaya hidup mewah Lorenzen dan keluarganya, serta kegemarannya berdonasi tak terkendali. Lorenzen diketahui kerap membantu teman dan sahabatnya yang butuh uang. Dia pernah membelikan orang lain sebuah mobil dan rumah, memodali seseorang buka usaha, dan pernah membayar pendaftaran kuliah. Belum lagi, dia harus memenuhi kebutuhan istri serta ke-6 anaknya yang tidak murah. Secara perlahan masalah pun mulai berdatangan dalam hidup Lorenzen. Rumah super mewah dengan 17 kamar yang dibeli Lorenzen di Tennessee akhirnya disita oleh pihak bank. Begitu juga dengan rumah mewahnya di Atlanta senilai 1,1 juta dolar. Hingga akhirnya pada bulan Februari tahun 2010, Lorenzen dan Sarah resmi bercerai setelah 13 tahun menikah. Kesulitan keuangan menjadi salah satu alasan Sarah minta cerai. Tetapi ada rumor yang beredar menyebutkan bahwa selama keduanya menikah, Lorenzen dan Sarah sama-sama tidak setia dan selalu selingkuh dengan orang lain. Lorenzen kemudian pindah ke kota Atlanta, sementara Sarah dan ke-6 anak mereka tetap tinggal di kota Memphis. Meski demikian, Lorenzen yang sangat mencintai anak-anaknya secara rutin mengunjungi mereka. Setelah bercerai, kondisi keuangan Lorenzen tidak juga membaik bahkan memburuk. Dia dikabarkan nunggak tunjangan anak sebesar 26.000 dolar atau setara 388 juta rupiah yang seharusnya dibayarkan setiap bulannya. Dalam keadaan terjepit, Lorenzen mendapat tawaran bermain dari 2 tim basket asal Israel. Dia diminta datang ke sana untuk menjalani seleksi. Bagaikan disiram air sejuk di tengah padang pasir, Lorenzen merasa diberi jalan keluar untuk mengatasi masalah keuangan serta keluarganya. Sebelum berangkat ke Israel, Lorenzen berencana untuk membicarakan keinginannya rujuk dengan Sarah agar mereka bisa kembali tinggal bersama dengan ke-6 anak mereka seperti dulu. Kesempatan itu tiba pada musim panas tahun 2010. Pada liburan musim panas tahun 2010, Lorenzen mendapat kejutan spesial dari putra-putrinya. Mereka tiba-tiba datang berlibur ke Atlanta bersama Sarah, padahal rencananya Lorenzen yang seharusnya menjemput mereka di Memphis. Bersama ke-6-nya, Lorenzen mengisi liburan kali itu dengan berbagai kegiatan menyenangkan, mulai dari nonton bioskop, ke taman hiburan, berenang, sampai latihan basket bersama. Lorenzen sama sekali tidak tahu, kedatangan mantan istri dan anak-anaknya adalah bagian dari rencana seseorang yang menginginkan kematiannya. Namun sepertinya rencana jahat itu gagal, karena Lorenzen masih hidup ketika Sarah dan anak-anaknya kembali ke Memphis. Pada tanggal 18 Juli tahun 2010, Lorenzen pulang ke Memphis untuk menghadiri sejumlah acara keluarga sekaligus nonton pertandingan basket putra sulungnya. Begitu mendarat, Lorenzen pergi makan siang bersama sahabat-sahabatnya.
Kebetulan, salah satu dari mereka akan menikah dan meminta Lorenzen jadi pengiringnya. Di tengah acara makan siang sedang berlangsung, Lorenzen menerima telepon dari Sarah yang mengamuk dengan suara sangat keras. Tak lama keduanya mulai berdebat. Meski tidak tahu apa yang sedang diributkan, tetapi semua yang hadir di sana mendengar betapa lantangnya suara Sarah. Setelah menutup telepon, Lorenzen pamit pulang duluan. Kepada teman-temannya dia mengaku akan mendatangi rumah mantan istrinya itu untuk menenangkannya. Itulah terakhir kalinya Lorenzen terlihat masih hidup. Pada dini hari memasuki tanggal 19 Juli tahun 2010, operator saluran 911 menerima panggilan darurat dari seorang pria dengan suara yang tidak terdengar dengan jelas. Pria itu hanya sempat mengatakan hai, kemudian terdengar dia memaki seseorang, dan disusul 11 kali suara senpi yang mengamuk. Kemudian sambungan pun terputus. Operator 911 yang belum sempat mendapat informasi apapun dari pria itu, kemudian memutuskan untuk tidak meneruskan panggilan ke kantor polisi Germantown. Paginya, mendadak Lorenzen menghilang bagaikan ditelan bumi. Dia melewatkan acara baby shower saudaranya dan tidak hadir ke pernikahan sahabatnya di mana dia seharusnya jadi pendamping utama. Setelah beberapa hari berlalu dan Lorenzen masih belum juga muncul, akhirnya pada tanggal 22 Juli tahun 2010, ibunya melaporkan putranya itu telah menghilang. Polisi meminta keterangan dari semua orang, termasuk Sarah mantan istri Lorenzen, yang diketahui jadi orang terakhir yang melihatnya. Sarah membenarkan bahwa Lorenzen memang datang ke rumahnya sehari sebelum menghilang. Tetapi, pebasket itu langsung pulang malam itu juga bersama dengan seorang pria misterius sambil membawa sekotak narkoboy dan sejumlah besar uang. Sebelum pergi, Sarah mengaku sempat mendengar Lorenzen berbicara dengan seseorang lewat ponselnya berkaitan barang haram yang dibawanya. Kabar menghilangnya Lorenzen akhirnya sampai ke telinga publik dengan informasi yang dilebih-lebihkan. Akibat pengakuan Sarah, Lorenzen dituduh terlibat bisnis haram dan menghilang karena itu. Hingga 8 hari kemudian, polisi membuat terobosan baru dalam pencarian Lorenzen ketika mereka menemukan adanya panggilan masuk ke saluran 911 pada dini hari tanggal 19 Juli. Akhirnya, pada tanggal 28 Juli tahun 2010, setelah melacak asal panggilan, polisi langsung mendatangi lokasi dan sampailah mereka ke pelosok Shelby County, dekat lapangan golf sekitar 24 km dari kota Memphis. Dan di sanalah akhirnya mereka melihat Lorenzen Wright berbaring di atas rerumputan dalam keadaan meninggal dunia dan sulit dikenali. Diduga, pebasket itu sudah tiada sejak 10 harian yang lalu, hingga kondisinya sangat mengenaskan. Berat badannya menyusut dari 100 kg menjadi 25 kg saja. Hasil otopsi menyebutkan Lorenzen didor sebanyak 5 kali lebih dengan 2 senpi berbeda. Sayangnya senpi tersebut tidak ditemukan di lokasi. Panggilan 911-nya malam itu dengan jelas merekam momen terakhir Lorenzen Wright. Kasus itu ditetapkan sebagai kasus pembunuhan. Polisi menduga Lorenzen dipancing oleh seseorang untuk datang ke lokasi terpencil itu. Mereka curiga Sarah berkaitan dengan kasus itu karena pengakuannya kurang meyakinkan. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2010, rumah Sarah pun digeledah. Meski tidak ditemukan bukti berarti, tetapi Sarah berusaha mengalihkan kecurigaan polisi kepada salah satu teman Lorenzen, yang langsung dibantah oleh sahabat-sahabat Lorenzen. Perilaku Sarah itu justru semakin menguatkan kecurigaan polisi. Namun, penyelidikan terpaksa kembali terhenti karena polisi belum menemukan bukti atau motif di balik kematian pebasket itu. Status kota Memphis sebagai kota ketiga dalam daftar kota paling berbahaya di Amerika membuat polisi mulai berpikir adanya kemungkinan Lorenzen jadi korban perampokan biasa. Setahun setelah kematian Lorenzen, polisi yang putus asa mencoba menggali informasi dari masyarakat dengan imbalan uang sebesar $21.000. Tetapi usaha mereka masih belum membuahkan hasil.
Hingga pada tahun 2012 ada seorang napi yang mengaku pernah disuruh menghabisi Lorenzen pada tahun 2009, namun gagal. Dia juga mengaku mengetahui lokasi senpi yang dipakai untuk menghabisi Lorenzen. Sayangnya pengakuan napi itu tidak ditanggapi oleh polisi. Seandainya saja mereka menyelidiki informasi yang diberikan, tentu misteri kematian Lorenzen akan lebih cepat terungkap karena napi itu sebenarnya adalah sepupu Sarah. Di saat bersamaan, ayah Lorenzen mewakili cucu-cucunya menggugat ibu mereka Sarah, yang dituduh telah menghamburkan uang asuransi jiwa Lorenzen senilai $1 juta atau setara 15 miliar rupiah lebih, yang seharusnya jadi milik keenam anaknya. Uang asuransi yang cair pada tahun 2011 itu diduga dihabiskan Sarah dalam waktu kurang dari setahun untuk membeli barang-barang mewah dengan total senilai $973.000 atau setara 14,5 miliar rupiah lebih. Tentu saja, Sarah tidak mengakui perbuatannya, namun setuju membayar ganti rugi. Sarah kemudian meluncurkan sebuah buku berjudul Mr. Tell Me Anything, yang isinya menggambarkan kehidupan pernikahan pasangan kaya raya yang dipenuhi prasangka, keserakahan, pengkhianatan, dan kekerasan. Sesuai dengan pengakuannya, buku itu terinspirasi dari kehidupannya bersama Lorenzen dan akan segera terbit seri keduanya. Namun, ketika ada seorang jurnalis bertanya apakah dalam buku keduanya nanti tokoh suami akan meninggal dunia, Sarah mengiyakan. Sejak itu masyarakat jadi mencurigai Sarah. Hingga 7 tahun kemudian, misteri kematian Lorenzen Wright, sang pebasket NBA, masih belum juga terpecahkan. Sedangkan mantan istrinya sudah lama move on. Sarah sudah beberapa kali menikah dan sempat berkencan dengan Kelvin Cowens, salah satu jurnalis kenamaan yang mewawancarainya soal buku yang ditulisnya. Namun tak lama kemudian, keduanya pun putus. Pada tanggal 9 November tahun 2017, kepolisian Memphis yang ingin segera menuntaskan kasus kematian Lorenzen Wright akhirnya mengumumkan dimulainya operasi Rebound. Identitas napi yang dulu pernah memberikan informasi, tetapi tidak ditanggapi oleh polisi akhirnya diselidiki ulang. Ternyata napi itu benar adalah sepupu Sarah yang bernama Jimmy Martin. Polisi kemudian menawarkan kekebalan hukum atas kasus Lorenzen kepada Jimmy, asal dia memberikan semua informasi terkait kematian pebasket itu. Jimmy pun setuju dan meluncurlah pengakuan dari mulutnya. Pada tahun 2009, Sarah meminta Jimmy untuk menghabisi mantan suaminya itu di Atlanta, namun usahanya gagal. Di tahun 2010, Sarah mencoba untuk kedua kalinya bersama pria lain bernama Billy dan usahanya berhasil. Jimmy kemudian memberikan lokasi di mana dirinya membuang senpi yang digunakan untuk menghilangkan nyawa Lorenzen. Dan senpi itu ditemukan di dasar danau dekat daerah Walnut, Mississippi. Setelah itu, Jimmy membeberkan kronologi yang didengarnya dari cerita sepupunya Sarah. Sekitar tengah malam pada tanggal 18 Juli, Sarah memancing Lorenzen ke TKP. Rupanya, di sana Sarah sudah menunggu ditemani Billy. Ketika tahu nyawanya terancam, Lorenzen sempat mencoba kabur, namun berhasil dikejar oleh Billy yang langsung mengayunkan gagang sempi ke arah pria itu. Selanjutnya, Billy dan Sarah mulai mendor Lorenzen berkali-kali hingga meninggal dunia. Sarah dan Billy meminta bantuan Jimmy untuk membersihkan TKP. Jimmy kemudian meninggalkan Lorenzen di daerah terpencil, lalu pergi membuang senpi ke tengah danau bersama Billy. Berkat pengakuan Jimmy, akhirnya pada Desember tahun 2017, polisi menangkap Billy Ray Turner dengan tuduhan pembunuhan. Billy adalah seorang tukang kebun merangkap pemimpin gereja di mana Sarah melayani. Billy bahkan pernah jadi tukang kebun di rumah keluarga Lorenzen dan Sarah. 4 hari setelah penangkapan Billy, Sarah akhirnya juga ditangkap sebagai otak di balik kasus pembunuhan mantan suaminya.
Sejak hari pertama persidangan yang diadakan pada tanggal 16 September tahun 2019, pengacara Sarah langsung menuding Jimmy sebagai otak di balik peristiwa itu karena catatan kejahatannya yang panjang. Di lain kesempatan, Billy mendapat dakwaan tambahan atas kepemilikan senpi ilegal, sehingga dia setuju untuk mengakui perbuatannya dengan imbalan hukumannya diringankan. Saat mendengar Billy menerima kesepakatan dari jaksa, Sarah nekat berulah dalam selnya. Dalam keadaan tanpa busana, Sarah menyumbat saluran pembuangan hingga selnya banjir, kemudian mulai berteriak-teriak seperti orgil. Semua itu dilakukannya agar bisa membela diri dengan alasan kegilaan. Tetapi hakim justru memberinya teguran keras. Untuk mencegah kejadian serupa, Sarah disodori kesepakatan yang langsung diterimanya. Akhirnya Sarah mengakui semua keterlibatannya atas pembunuhan mantan suaminya, serta menjadi otak dalam percobaan pembunuhan yang pertama. Setelah itu, Sarah dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan diperbolehkan mengajukan banding setelah menjalani 30% masa tahanan, yaitu sekitar 9 tahun saja. Sedangkan persidangan Billy sempat tertunda karena terjadi pandemi dan baru dilanjutkan pada tahun 2022. Dewan juri akhirnya menyatakan Billy bersalah atas semua dakwaan dan pada bulan Maret tahun 2022, Billy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Gara-gara operator 911 yang ceroboh dan tidak melacak sumber panggilan darurat atau berusaha meneruskan panggilan itu ke kantor polisi, membuat proses penyelidikan jadi terlambat. Sedangkan sikap polisi yang tidak segera menyelidiki informasi dari Jimmy, sepupu Sarah, membuat penyelidikan kematian Lorenzen jadi berlarut-larut. Keluarga Lorenzen menerima ganti rugi atas kesalahan kepolisian. Meski begitu, mereka kecewa dengan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada Sarah yang dianggap terlalu ringan. Dalam kasus seperti ini, pihak yang paling dirugikan adalah keenam putra dan putri Lorenzen. Mereka kehilangan sosok ayah yang sangat mengasihi serta mencintai mereka. Pada akhirnya, Sarah adalah ibu kandung mereka sehingga keenam anak Lorenzen percaya dia tidak bersalah meski pengadilan menghukumnya. Sejak penangkapan Sarah, keenam anak Lorenzen menjauhi nenek mereka karena pengaruh dari Sarah. Sarah sekali lagi menjadi bukti nyata slogan yang berbunyi, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Uang hanya memperjelas karakter seseorang. Beristirahatlah dengan tenang, Lorenzen Wright. Prestasimu tercatat dalam sejarah olahraga basket dunia. Dan kebaikan hatimu akan selalu dikenang oleh banyak orang. Sekian kasus weekly kali ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih.